Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah SHI MSy selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Munakahat 2, dan tak lupa pula kepada teman-teman semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di video kali ini saya dan kedua teman saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Munakahat 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Septiana. Yang kedua ada Kartina Rifatul Husna, dan yang ketiga ada Lutfi Darmawan. Baiklah, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hak dan kewajiban suami istri. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan dibawakan oleh Kartina Rifatul Husna, dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Lutfi Darmawan. Baik, marilah kita lanjut kepada materi hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak dan kewajiban. Pemenuhan kewajiban dan hak secara profesional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan. Karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu kedua belah pihak harus selalu sadar posisi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilakukan bersama. Apabila akad telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, dan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam keluarga. Secara istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Dan kewajiban adalah apa yang semestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Jadi, dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam hak antara suami dan istri. Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hak-hak bersama, yaitu halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Terjadi hubungan mahram, terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya apabila pembuahan terjadi setelah menikah. Bergaul antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Nah, mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, terdapat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut. Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Yang kedua yaitu hak-hak istri. Terdapat hak-hak kebendaan. Yang pertama yaitu mahar atau mas kawin. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa istri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya. Yang dimaksud dengan ringan biaya ialah yang tidak memberatkan suami sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan. Yang kedua yaitu nafkah. Yang dimaksud nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan. Selanjutnya yaitu hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah Quran Surat An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup pertama, sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
Hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anha mengajarkan orang-orang mukmin yang paling baik budi perangainya dan orang-orang yang paling baik di antaranya kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya. Yang kedua yaitu melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi kesalahan istri yang memang terdapat pada istrinya. Namun, menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan kodrat atau hajat biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan kesejahteraan hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan. Bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini. Selanjutnya yaitu hak-hak suami. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan. Sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencakup kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah bila suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya, ialah hak ditaati. Mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak-hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Hak ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kaum laki-laki atau suami berkewajiban memimpin kaum perempuan atau istri, karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat kejadiannya dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isi dari pengertian taat adalah istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, taat kepada perintah-perintah suami kecuali apabila melanggar larangan Allah, berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri. Yang kedua, larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan ke keluarga. Istri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami. Yang keempat, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Dan yang terakhir, hak-hak suami ialah hak memberi pelajaran. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu macam-macam kewajiban suami istri. Kewajiban suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam. Para suami memiliki beberapa kewajiban yang menjadi hak istri dalam pernikahan. Di antaranya, yang pertama memberikan mahar dan nafkah. Kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan, sedangkan nafkah enggak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu menggauli istri secara baik. Menggauli di sini adalah bersenggama atau bercinta dengan istri dalam Islam. Dalam Islam ini menjadi salah satu kewajiban suami pada istri, yaitu untuk menggauli pasangannya dengan baik, enggak boleh kasar atau sampai menyakiti. Dalam surah An-Nisa ayat 19 sudah jelaskan yang berbunyi, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga itu menjaga istri. Suami wajib menjaga istrinya dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya. Suami pun wajib menjaga rahasia istrinya. Yang keempat yaitu membimbing istri. Kewajiban suami adalah memberikan bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarganya. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Baik, yang kelima itu memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Hidayatul Rahman, dalam Islam, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa tenang, mengekspresikan rasa cintanya dan menunjukkan kasih sayang. Kewajiban ini pada dalam menunjukkan kasih sayang. Kewajiban ini ada dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan diantara tanda-tanda puasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan rasa tentram kepadanya, dan jadikannya diantara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda dari kaum yang berpikir. Nah, itulah tadi kewajiban suami pada istri. Sekarang adalah kewajiban istri pada suami dalam pernikahan menurut Islam. Setelah membahas kewajiban suami, kini saatnya membahas kewajiban istri yang menjadi hak untuk suaminya. Yang pertama yaitu menaati suami. Kewajiban pertama ini pada istri pada suami adalah taat pada suami. Contohnya taat, misalnya istri patuh ketika suami menyuruhnya untuk beribadah, menutup aurat dan lain-lainnya. Namun istri wajib taat kecuali dalam hal-hal melanggar aturan agama dan atau kesusilaan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 terjemahannya berbunyi, kaum laki-laki itu pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagai yang lainnya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka, maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, menurut apa yang Allah kehendaki. Dalam Islam, ketaatan seorang istri pada suami disebut setara nilainya dengan jihad laki-laki. Tetapi ada kalanya istri dapat mendiskusikan sesuatu sebelum membuat keputusan, seperti membahas pekerjaan, keluarga, pendidikan anak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjaga harta rumah dan kehormatan suami. Ketika suami wajib memberikan nafkah berupa penghasilannya pada istri, maka istri wajib menjaganya. Artinya, istri wajib merawat dan menjaga harta yang suaminya berikan. Bahkan, jika memungkinkan, istri mampu mengembangkan hartanya. Bagaimana dengan menjaga rumah? Hal ini dimaksudkan seorang istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Nggak boleh membawa laki-laki masuk ke dalam rumah saat suaminya sedang tidak ada. Sedangkan menjaga kehormatan suami adalah dengan nggak menyebarkan aibnya suaminya. Saat seperti suami yang wajib menjaga rahasia istri, maka istri nggak boleh menyebarkan rahasia suaminya, baik itu secara langsung maupun gak langsung. Yang ketiga itu mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Istri wajib memberikan kerelaan atau ridho dari suami, sebab dalam Islam kerelaan suami merupakan tiket seorang istri mendapatkan surga dan kebahagiaan akhirat. Karena itu istri harus berusaha mendapatkan kerelaan suami. Ada beberapa macam cara, diantaranya melakukan tindakan menyenangkan suami, membantu suami menyelesaikan pekerjaannya, memenuhi kebutuhan suami, dan sebagainya. Namun, dalam mereka mencari kerelaan suami, istri wajib menghindari amarah atau murkanya. Artinya, jangan sampai melakukan tindakan yang justru mereka pasangan marah kepada mereka. Karena hal ini enggak harus menghapus usaha mencari ridho suami, tetapi juga memberikan dampak buruk pada keharmonisan rumah tangga. Yang keempat itu memahami urusan bercinta. Jika suami memiliki kewajiban menggauli istri, dan sisi lain istri wajib memahami urusan bercinta. Istri nggak boleh menolak ketika suami mengajaknya bercinta. Sebab dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istrinya enggak memenuhinya atau tidak mau menurutinya, maka malaikat akan melaknat hingga waktu subuh. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Namun ada kondisi yang mana istri nggak dapat memenuhi kebutuhan suami, seperti sedang sakit, nifas, menstruasi, dan sebagainya. Namun usahakan untuk membicarakan secara baik-baik dengan pasangannya. Ya. Yang kelima itu menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Menunjukkan wajah yang manis tentu akan memberikan kebahagiaan bagi suami yang melihatnya. Bukan begitu, ini merupakan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya dalam pernikahan menurut Islam. Sedangkan menyenangkan suami dapat dengan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan rasa bahagia dalam hati pasangan. Nggak perlu mewah atau sulit. Bisa dengan memasak menu favoritnya, merapikan rumah, atau sekedar membelikannya hadiah kecil. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya engkau merasa gembira. Baik, itulah tadi penjelasan tentang macam-macam kewajiban suami istri.
Baik, dari uraian makalah ini atau dari penulisan makalah ini dapat kami simpulkan bahwa hak dan kewajiban istri, yaitu hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, dapat dibagi dua. Yang pertama, hak-hak kebendaan, yaitu mahar, mas kawin, dan nafkah. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri dalam perkawinan atau berpoligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Hak dan kewajiban suami, yaitu hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kebaikan suami istri akan datang. Orang yang sukses ialah orang yang berhasil dalam kegiatan organisasinya atau kegiatan rumah tangganya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.